Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak dosen, teman-teman seperjuangan PPG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi akidah akhlak sesuai dengan perintah tugas daripada lokakarya yang saat ini sedang saya jalani. Kebetulan materinya adalah akidah akhlak. Saya pilih akidah akhlak, tujuannya biar saya sendiri akhlaknya akan semakin baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai akidah akhlak kelas 6. Astaghfirullahaladzim. Ya. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Astaghfirullahaladzim. Di mana bab 1 ini membersihkan hati dengan memohon ampun, yaitu dengan kalimat thayyibah atau biasa kita sebut dengan istighfar. Nah, di peta konsep kalimat istighfar itu nanti akan saya paparkan pengertiannya, luas ampunan Allah, dan juga rendah hati dan pemaaf dan hikmah istighfar. Itu nanti di belakang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pengertian istighfar. Arti dari kalimat istighfar atau astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di sini kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari yang namanya kekhilafan, kesalahan, ya. Atau bisa disebut dengan kita itu sering berbuat dosa, baik berbuat dosa kepada sesama manusia maupun kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umat Islam untuk kembali membersihkan hati, maka kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Karena istighfar di sini adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Kita berbuat salah kepada teman kita berbuat salah kepada saudara kita, bahkan kita berbuat salah kepada siapapun. Itu kita sebaiknya selalu mengucapkan istighfar. Dengan istighfar itu maka kita akan kembali bersih, mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan. Kemudian istighfar kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, sangat indah dan dalam hidup kita. Ini kelihatannya kalimat istighfar itu kan kalimat, kalau kita baca itu kan apa ya, kalimat yang sangat pendek. Astaghfirullahaladzim, ya. Itu pendek sekali dan indah ketika dibaca astaghfirullahaladzim.
sangat menyejukkan. Kalimat-kalimat yang indah itu, kalimat-kalimat yang pendek itu, tapi memiliki makna yang luar biasa. Dimana kalau kita membacanya itu dengan ikhlas, penuh harapan, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diterima, sehingga kita akan kembali suci dengan membaca kalimat istighfar. Nah, juga bisa memperluas ya, luasnya ampunan Allah. Kalimat yang pendek itu istighfar ya, astaghfirullahaladzim. Ini adalah kalimat yang pendek, tapi memiliki arti bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Allah maha pengampun. Makanya kita harus selalu optimis, kita harus selalu semangat hidup di dunia ini. Sekalipun kita kadang sering melakukan banyak kesalahan, tapi jangan bosan-bosannya untuk selalu beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ada ayatnya. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Artinya dengan kita membaca istighfar, yang tadinya kita selalu berbuat salah, banyak dosanya, ketika kita selalu membaca istighfar, maka kita akan kembali fitrah, kembali suci. Itu indahnya atau dahsyatnya daripada makna kalimat thayyibah istighfar. Ini innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah 222. Nah, terus membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya ketika kita membaca istighfar itu kita tidak ditentukan harus tempatnya di mana. Tapi selagi kita itu menyadari bahwa kita telah berbuat salah, maka akan lebih cepat lebih baik untuk segera kembali untuk membaca istighfar, agar kita tidak selalu menumpuk-numpuk kesalahannya atau menumpuk-numpuk berbuat dosa. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Tentu kita punya etika, kita sebagai umat Islam tentu kita punya etika cara berdoa. Apalagi ini kita menghadap Sang Khalik, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan harapan, tentunya kita harus punya etika. Yang pertama, apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Ini kalau kita bertobat itu sesungguhan. Kalau kita sudah bertobat, ya kita berarti berusaha agar tidak mengulangi lagi. Apabila kepada manusia, di samping membaca istighfar juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Artinya kita tidak hanya membaca istighfar saja, akan tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, berbuat salah kepada saudara, berbuat salah kepada guru, maka akan lebih baik kita langsung bertemu secara fisik ya, berhubungan antara sesama manusia. Di mana kita telah berbuat kesalahan pada orang itu, maka kita harus bertemu langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang nomor 3, rendah hati dan pemaaf ya. Rendah hati atau tawadhu ya, merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Ini ketika kita selalu membaca istighfar, inilah manfaatnya.
kita bisa introspeksi bahwa kita itu manusia biasa, manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang lemah, ya. Makanya tidak pantas kalau manusia itu mempunyai sifat sombong, karena banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kekurangan pada diri manusia. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, ya. Ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Wah, ini apa ya? Ini memang di era modern ini memang sangat sulit, ya. Karena sudah zamannya zaman kamera, ya. Ini yang seperti ini yang mestinya kita perangi. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki sifat ambisi, maka tentunya ada beberapa cara yang tidak baik harus dilakukan, ya. Berambisi menjadi orang terkenal, apapun dilakukan. Nah, ini sebetulnya ini yang salah. Kemudian ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerima, ya, menerima kekalahan, maksudnya menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerima, sportif dan jujur. Ketika kita sudah terbiasa jujur, maka insya Allah kedepannya akan lebih baik. Namun sebaliknya, kalau ketika kita sudah terbiasa berbohong, satu kali berbohong, maka tentunya kedepannya juga akan membuat kebohongan lagi yang untuk menutup kebohongan yang pertama. Nah, ini kalau kita seperti ini terus, diselimuti hawa seperti ini terus, maka tentunya hidup kita tidak akan tentram, ya. Hidup kita akan merasa tersiksa. Nah, makanya termasuk buah hati, ya, buahnya istighfar ini menjadi orang yang rendah hati dan pemaaf, tidak sombong, ya, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerima, sportif dan jujur. Apapun itu akan diterima dengan hati yang ikhlas. Tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Ini biasanya kalau kita bertemu dengan orang yang secara bentuk penampilannya, ya, kayak kelihatan tidak baik, ya, kotor, atau kelihatannya dia itu orang susah, ya. Nah, terus kita mengabaikan, bahkan tidak mau menghormati. Tapi kalau ketika kita melihat orang yang kelihatannya secara penampilan lebih bagus, ya, kelihatannya mewah, maka kita sebisa mungkin untuk mengenal dia, bahkan bagaimana caranya biar menjadi temannya, karena berangkat dari mereka itu terlihat orang kaya. Ini juga termasuk sifat yang tidak baik. Di sini tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Kita tidak segan. Kalaupun orang itu miskin, kita wajib menghormati, kita wajib membantu, karena dia pun juga tentunya membutuhkan bantuan dari kita. Ringan tangan dalam membantu orang yang memerlukan bantuan, ya, tidak pandang bulu. Ketika kita melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita tidak usah sungkan-sungkan, ya, tanpa pamrih kita membantu mereka dengan ikhlas, penuh hati, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memanfaatkan mereka yang telah berbuat salah. Ini ketika kita sudah merasa ditolong,
kita pinjem sesuatu kepada orang lain kemudian dikasih, kita jangan sungkan-sungkan untuk selalu mengucapkan kalimat terima kasih. Mereka telah membantu kita, ya, kita lagi membutuhkan pertolongan, mereka telah berhasil membantu kita dan kita pun terbantu, maka sudah sepatutnya kita harus selalu memberikan ucapan terima kasih. Atau sebaliknya, ketika orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita harus mudah memaafkan, ya, karena Allah saja Maha Pemaaf, ya. Apalagi kita sebagai manusia, ya, sombong sekali kalau kita itu nggak memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat sombong. Makanya tidak usah sungkan-sungkan ketika orang berbuat salah kepada kita, kita juga harus memaafkan dengan ikhlas. Hikmah istighfar, ya. Hikmah istighfar yang pertama adalah hati menjadi tenang. Makanya kita di akhir selesai sholat, ya, ketika kita sholat itu kita sudah terbiasa membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu jelas sangat sekali membuat kita menjadi tenang, ya. Atau kita misalkan kita khilaf, kita ada suatu hal yang membuat kita marah, itu kita harus selalu ingat, ya, di saat kita marah, insya Allah dengan kita membaca istighfar, mudah-mudahan istighfar kita itu membuat kita jadi marahnya tidak. Itu yang pertama, ya, hikmah istighfar, hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita harapkan. Ketika kita selalu beristighfar, ya tentu kita punya harapan untuk diampuni apa yang telah kita berbuat, ya. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, ini agar kita diampuni dosanya. Makanya kita harus selalu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki, ya. Makanya tadi di awal istighfar itu kalimatnya pendek, indah dibaca, tapi maknanya sangat dahsyat, ya. Hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah, dan ini diberikan kelapangan rezeki. Kemudian selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, tawadhu, ya, tidak menyombongkan diri sendiri, menghormati orang lain, sadar diri bahwa kita itu banyak sekali kekurangan, keterbatasan. Itu materi pada kali ini, Aqidah Akhlak kelas 6 semester 1 tentang kalimat istighfar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi banyak manfaatnya, dan apabila banyak kurangnya tidak jauh bahwa saya adalah manusia yang biasa, tiada gading yang tak retak, saya selalu mempunyai kesalahan, itulah manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.